Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita ngaji fikih ya, pagi ini ngaji fikih. Hari ini kita ngaji tafsir. Jadi kalau dalam pemahaman para ulama itu fikih adalah produk ijtihad. Jadi fikih itu orang menyebutnya hukum ya, hukum. Jadi kalau digambarkan secara menyeluruh sebagai sebuah agama, Islam ini punya syariat. Syariat itu bangunan keseluruhan dari Islam, itu namanya syariat. Bangunannya terdiri dari berbagai unsur atau komponen. Ada akidah, ada hukum atau fikih itu, lalu kemudian ada ihsan atau yang disebut dengan akhlak atau tasawuf ya. Ya, tiga unsur pokok dalam agama ini disebut dengan syariat. Syariat itu jalan kehidupan. Jadi kehidupan ini karena digambarkan sebagai sebuah perjalanan, maka perlu panduan dalam menjalani kehidupan, dan panduan yang diberikan di dalam agama Islam itu disebut dengan istilah syariat. Likulli ya ummatin syir'atan wa minhaja. Syir'ah, mata air atau sumberan atau jalan kehidupan ini. Nah, salah satu komponen dari syariat itu ada namanya fikih itu. Tapi orang biasanya menyebut syariat itu lebih ke fikihnya, gitu, lebih ke fikihnya. Yang diatur gitu ya, fikihnya. Nah, karena ini agama, fikih itu adalah bagian dari proses pemahaman atas sebuah dalil dan agama, maka sumbernya tentu dari zat yang memberikan atau yang membuat agama itu, yang menciptakan agama. Al-Hakim Asy-Syari' wallah. Jadi Al-Hakim itu zat yang menentukan aturan, yang punya kewenangan, punya otoritas tertinggi, yang menentukan hukum itu adalah Allah. Sehingga semua sumber aturan dalam Islam itu Allah. Tapi yang perlu kita pahami, sumber hukum ini tidak semuanya dalam bentuk sesuatu yang sudah jadi ya, yang sudah langsung bisa diamalkan. Tapi ada yang harus diproses melalui sebuah pemahaman, melalui sebuah ijtihad, menggali. Nah, di situ hukum baru kita temukan gitu ya. Tapi sumbernya itu tetap ada. Jadi sebagai sumber hukum yang pokok itu adalah Al-Quran dan hadis. Di dalam Quran kita terkadang menemukan hukum itu secara langsung, tapi ada hukum yang diberikan tidak langsung, yang perlu adanya proses pemahaman. Sehingga produk apapun yang dilahirkan oleh para mujtahid, para imam dalam memahami hukum, sumber ujungnya tetap teko Gusti Allah, gitu Al-Hakim. Bahkan Kanjeng Nabi pun itu tidak diberikan otoritas untuk menetapkan hukum, tapi menjabarkan,
menyampaikan, menjabarkan, menjelaskan, ya, memperkuat itu ya. Insya'ul hukmi, ta'kidul hukmi, yang ada itu. Jadi kalau lalu ada hukum yang dari Nabi yang Quran tidak ada, itu ya tetap sumbernya itu ke Gusti Allah. Yang disebut dengan hadis itu. Hadis itu wahyu minallah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi hadis itu pun tetap wahyu. Sehingga apa yang disampaikan Nabi, yang dilakukan Nabi, itu atas dasar komando, atas dasar pengawalan wahyu. Tidak mungkin terjadi kesalahan, tidak mungkin terjadi sesuatu yang menyalahi terhadap kehendak Gusti Allah, itu tidak ada dalam hal syariat. Tapi kalau dalam hal yang bersifat basyariah, urusan kemanusiaan bukan agama, mungkin Nabi bisa salah. Salah itu tidak mesti dosa ya, salah. Contoh dalam hal strategi perang, dalam hal pertanian. Nabi ketika punya pikiran atau semacam usulan atau masukan itu bisa jadi karena itu dari diri Nabi ya bisa salah gitu. Tapi kalau urusan agama pasti benar ya, karena itu dikawal oleh Gusti Allah itu. Contoh dalam urusan dunia itu masalah kurma itu. Nabi kan suatu saat pernah ketika lewat ketemu para petani kurma yang sedang garap kurmanya, lalu kemudian mengawinkan pohon kurma itu, dikawinkan pohon kurma. Nah, itu kan ada kurma depan itu ya. Tapi tidak pernah buah itu. Kalau mau buah ya dibelikan 1 kilo, dicendel di situ ya. Nah, jadi buah. Nabi lalu kemudian bertanya pada sahabat, ibaratnya koyok musulno gitu, negor lah. Apa sih kok gitu? Kalau mamane itu wong Jombangan gitu, apa sih gitu ya? Kok kadek dikawinkan segala gitu? Biarkan aja kan juga akan buah. Dan sahabat karena Nabi yang dawuh dianggapnya itu dari Gusti Allah gitu ya. Lalu nggak dikawinkan, betul. Pada waktu berikutnya sahabat ya sudah, nggak usah dikawinkan karena Nabi dawuhnya begitu kan gitu ya. Padahal Nabi bertanya, apa lah kira-kira masih ada sesuatu yang menggambarkan itu dari Nabi gitu. Ternyata hasil panennya itu tidak bagus. Ketika kurma itu tidak dikawinkan, hasil kurmanya tidak bagus. Sahabat kan lalu kemudian setengah main tuh Nabi apa ya, emosi lah kalau orang sekarang, emosi itu kan menggugat ya. Lalu lapor lagi kepada Nabi, Nabi kok ternyata setelah kurma tidak kita kawinkan, hasilnya kok tidak bagus Nabi ini. Nabi kaget, loh kamu ini salah persepsi lah ya. Kamu ini salah duga, sing tak omongno kuwi gampangane gitu ya. Iku saya hanya bertanya kenapa, dan itu dari saya, itu bukan urusan agama gitu. Lalu keluarlah hadis itu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya sudahlah kalau gitu. Wis sudah urusan ngono ojo aku gitu ya. Iku urusanmu ahli pertanian. Antum utawi sira kabeh kok alamu yang lebih tahu, lebih paham bi umuri dunyakum, dengan urusan dunia. Jadi urusan dunia itu tidak selamanya harus kita cari di dalilnya. Karena kita sudah punya akal gitu ya. Akal kita ini diberi otoritas untuk itu. Itu Nabi ya. Artinya memang ada wilayah basyariah yang terutama persoalan duniawiyah, urusan dunia ini yang tidak terkait dengan agama, itu wilayahnya wilayah akal kita ini. Tapi kalau urusan agama, semua Nabi itu dikawal, yang dilakukan Nabi dikawal oleh wahyu, sehingga tidak ada sesuatu yang berhadapan atau berlawanan dengan yang dikehendaki Gusti Allah. Makanya tetap al-hakim huwallah. Nabi pun menerima semua ketentuan hukum itu dari Allah. Nabi menyampaikan, Nabi menjelaskan. Ya, oke ya, itu gambaran dari prinsip hukum dalam Islam. Makanya ketika ditanya manil hakim, al-hakim wallah, baik mubashir langsung direct maupun ghair mubashir. Indonesia Nabi tidak ada para ulama, para mujtahid memahami gitu ya. Lalu keluar hukum. Jadi kalau muncul kitab-kitab salaf berupa fikih yang takrif, Fathul Qori berupa fikih, macam-macam itu, Fathul Ayar, Iqna, Fathul Mu'in, itu sumbernya tetap ke Gusti Allah. Hasil proses pemahaman. Itu ya Al-Quran gitu ya. Al-Quran yang sudah difahami lalu menjadi sebuah produk ijtihad namanya fikih.
Kalau Al-Quran kita fahami atau kita ambil hukumnya tanpa proses ijtihad, itu namanya nas. Contoh, khomer itu haram, itu nas. Karena tanpa kita melakukan proses ijtihad, istimbat, itu kita sudah tahu innamal khamru wal maisiru wal azlam rijsun. Rijsun itu ay haramun najsun. Nah, itu pun juga itu tadi jelas. Kalau yang sudah jelas itu namanya nas. Tapi dalil yang memerlukan proses pemahaman, proses ijtihad, produknya namanya fikih. Fikih. Karena hasil pemahaman, maka dimungkinkan terjadi khilaf. Dan itu boleh, gitu ya. Khilaf itu memang sesuatu yang boleh, khilafiyah itu. Maka lalu muncullah a'immah, munculnya madzahib. Karena kita ini gak iso mikir dewe, ya iso maca Quran bener wis apik gitu ya, memahami, maka kita melok gitu ya, mengikuti dari para mujtahid itu. Karena mujtahid punya rumus, punya kaidah, punya manhaj, punya metodologi di dalam memahami, maka kemungkinan ada perbedaan itu ada, kesamaan ada, perbedaan ada. Perbedaan itu khilafiyah. Muncullah lalu kemudian madhab. Kamu mengikuti pemikiran siapa? Mengikuti pikiran madhab siapa? Nah, di sini lalu menjadi sebuah pilihan. Pilihan itulah menjadi rahmat. Karena kita lalu punya ruang dalam kondisi tertentu, ketika ini umpamanya sudah dinyatakan oleh imam ini A, tidak boleh, lalu imam yang lain mengatakan boleh, atau imam yang satu ini tergantung, ya, ada di tengah-tengah gitu, maka kita lalu bisa memilih sesuai dengan kondisi yang ada. Di situ namanya rahmat, sehingga agama tidak menjadi beban. Rahmat itu cirinya agama tidak menjadi apa? Beban. Menjadi sesuatu yang penuh damai, penuh kasih sayang. Tapi kalau agama itu masih menjadi problem, menjadi beban, menjadi tekanan, itu berarti belum ada rahmat. Termasuk ngurusi pendidikan. Kalau masih dalam suasana tegang, tekanan, yang jadikan guru cepat tua gitu ya, itu berarti masih ada problem. Ada problem. Harus menjadi rahmat. Yang namanya agama harus menjadi kasih sayang. Maka ada pilihan tadi, ada madhab, ada ini. Oke ya, itu yang dimaksudkan ini. Maka fikih adalah produk ijtihad dari dalil hukum yang bersifat dhonni. Dhonni itu yang menimbulkan persepsi, dugaan. Dalil itu nanti ada dua, ada yang qat'i. Kalau qat'iyun itu sudah pasti, hanya satu pemahaman. Lidzakari mislu hadzil unsayin. Dalam hal warisan, laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Perempuan 1, laki-laki 2. Itu nas, karena hitungannya jelas. 2 itu ya 2, gitu. Tidak bisa ditafsirkan yang lain. 1 itu ya 1. Nah, kesimpulan hukum dari dalil yang qat'i, kayak dalil itu namanya nas, bukan fikih. Tapi ketika berbicara faqra'u ma tayassara minal Qur'an atau famsahu biru'usikum, kamu kalau wudu kamu famsahu, kamu usaplah. Mashu bukan ghuslu, mashu. Usaplah kepalamu. Biru'usikum, baknya itu kalimat yang menjadi perdebatan. Maknanya apa bak itu? Karena orang Arab menggunakan huruf jar ba itu dengan sekian makna, itu maka disebut lafadz yang mustarok, yang punya makna ganda. Karena maknanya ganda, maka persepsinya masing-masing ulama itu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan baknya itu lit taba'id. Orang Arab karena menggunakan itu, bak itu diartikan sebagai sebagian. Wamsahu bil usikum ay wamsahu ba'do ru'usikum. Sehingga ketika wudu untuk kepala yang diusap itu sebagian. Sebagian itu ada definisinya. Berapakah sebagian? Ya sebagian. Sekian juga sebagian. Sekian juga sebagian. Berarti kalau saya mengusap kepala saya, rambut saya ini sekian, sah apa tidak? Sah. Karena ini sudah masuk kategori sebagian. Wamsahu birusikum, baknya ayo wamsahu ba'do ru'usikum. Usaplah sebagian. Maka bahasa itu punya peran penting untuk menentukan pendefinisian. Sebagian itu seberapa? Al-ism itu punya pendefinisian. Wamsahu birusikum. Itu Imam Syafi'i. Maka kalau indah Syafi'i, ngaji takrib ala mazhab Syafi'i, ya tentu
Yang wajib, yang rukun itu adalah mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Cukup sekian. Sak menit. Biasanya ben supaya kayak rusak rambut kan gini kayaknya ya. Sini ya. Beda lagi dengan Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, beliau memahami wamsahu biru usim itu baknya, ini sama saja hanya huruf jerba loh ya. Terjadi perbedaan. Kalau Imam Abu Hanifah enggak, wamsahu birizkum wamsahu, baknya diartikan ilsok. Ilsok itu menempelkan tanganmu, mempertemukan tanganmu di kepalamu. Wamsahu, baknya biilsaqiyadikum ala ru'usikum. Sehingga minimal 1 telapak tangan, 2/3 dari kepala kita. Sekian. Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah dalam hal cara wudhu itu lebih berat, gitu ya, lebih rumit. Tapi nanti dalam hal batalnya Abu Hanifah itu lebih mudah. Kamu tidak boleh cari enaknya gitu ya. Cara wudhu nih pakai Imam Syafi'i karena gampang. Nanti cara batalnya pakai Abu Hanifah gitu ya. Itu jenenge sak enake karepe dhewe itu ya. Jadi kalau Abu Hanifah memahami wamsahu birizkum wamsahu biilsaqiyadikum ala ru'usikum. Ilsaq. Ilsaq itu mempertemukan. Kayak kita berkata marartu bi Zaidin. Marartu lewat sapa ingsun bi Zaidin, ketemu Zaid, mempertemukan. Jadi ono dalil dhewe ya. Tapi kalau Imam Malik tidak lagi. Imam Malik itu apa? Baknya itu liziyadah. Ba itu untuk tambahan. Karena ba itu tambahan, dia tidak punya makna. Seperti tidak ada. Sehingga wamsahu biru'usikum, karena ba itu liziyadah, wamsahu jami'a ru'usikum. Semua harus diusap. Imam Malik. Ya. Diusap ya, bukan diguyang begini ya. Guyang begini lah. Boleh kayak orang ada junub terus ya. Diusap. Nah, begini. Sehingga kalau sekian, kalau hanya sekian toh, Abu Hanifah sah apa tidak? Tidak. Imam Malik sah apa tidak? Malah tidak sah. Siapa yang sah? Imam Syafi'i. Ikut siapa kamu? Nah, sengenteng kan Imam Syafi'i. Dunia ikut Imam Syafi'i. Itu hanya gara-gara ba. Ba itu namanya dalil dhonni. Cirinya dalil dhonni adalah mustarok, yang punya makna ganda secara bahasa itu. Yang di situ menimbulkan persepsi, pemahaman. Iki dartene apa ya jane ngono? Iki dartene apa ya jane? Baik dari segi bahasa maupun penafsiran. Nah, produk hukumnya, hasil kesimpulan istimbatnya itu namanya fikih. Namanya apa? Fikih. Sehingga kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa dalam kitab Al-Madhab Syafi'i, kayak kitab Takrib, di situ dikatakan bahwa mashu ba'dir ra'si itu ruknun. Tapi Imam Syafi'i mengatakan wa mashu jami'ir ra'si sunnatun. Jadi kalau sebagian itu wajib minimalnya, tapi kalau kamu usap semua itu sunnah. Sehingga disitulah ulama memberi pedoman, ketika kamu mengamalkan hukum fikih yang terjadi perbedaan, ambil yang paling ikhtiyat. Itu ada etikanya. Meskipun boleh ngambil Imam Syafi'i, ikhtiyat itu mengambil pendapat yang semua lalu mengatakan sah. Sehingga kamu mengatakan ketika begini berarti sebaiknya loh ya, bukan seharusnya. Sebaiknya mengambil pendapat siapa dalam hal mengusap kepala? Imam Syafi'i, Abu Hanifah, apa Imam Malik? Mengikuti siapa sebaiknya? Imam Malik. Anda lalu kemudian dinyatakan Imam Syafi'i sah, Abu Hanifah juga mengatakan sah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan begini, sunnah itu. Nah itu namanya ikhtiyat. Ya, diusap, bahkan ngatur rancang dari depan, belakang, tarik lagi ke belakang. Nah itu fikih namanya. Apa namanya? Fikih itu. Sehingga agama itu menjadi begitu nyaman, gitu, begitu nyaman karena dimungkinkan terjadinya perbedaan tadi itu. Dan itu rahmatun lil ummah. Ikhtilaful a'immah, ikhtilaf itu perbedaan para a'immah, para imam kita, para madzhab kita, itu adalah rahmatun. Rahmatun lil ummah, menjadi bagian dari kasih sayang Allah kepada umatnya. Cara Allah supaya agama ini sekali lagi tidak menjadi beban, tidak menjadi problem bagi kehidupan kita ini. Sama lah dengan orang ketika
melakukan umroh atau haji, itu pasti dia intikal madhab. Kalau mengikuti Imam Syafi'i ya kita batal terus gitu. Maka antik kan, orang melakukan haji dan umroh itu ibadah yang sangat punya keunikan gitu. Kalau kita di tempat lain menjaga antara ketemuan laki dan perempuan, tapi di tawaf itu kan bersama-sama pasti. Itu kita tidak mungkin pakai madhab Syafi'i karena pasti akan batal terus. Pemane di bojone hilang gitu ya. Cowokal terus gini. Nanti manggilan bojo gitu ya, intikal madhab. Pindah, kita tidak bisa ikut Imam Syafi'i karena menyentuh istri itu bagi Imam Syafi'i batal. Abu Hanifah tidak apa-apa. Kenapa? Kalau Imam Syafi'i mengatakan ya tetap bojo itu karena boleh dikawin, perempuan yang boleh dikawin itu pasti ajnabiyah. Status ajnabiyah itu tidak hilang. Perkawinan itu hanya menghilangkan keharaman. Keharaman sesuatu yang asalnya haram lalu jadi halal. Makanya nikah itu ahalla ma harrama qabla. Dia menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan. Tapi statusnya tetap ajnabiyah, karena ajnabiyah dalam status hal yang berkaitan dengan tohar itu tetap batal. Makanya menyentuh istri batal. Nah Abu Hanifah enggak, boleh dikawin kok batal. Ada lagi yang agak sewot, menyentuh anjing saja tidak batal kok. Loh itu namanya dalil muring-muring gitu ya. Masa menyentuh istri sendiri, kiasnya kok aduh tenan. Ini bukan urusan sopo disentuh, ini urusan hukum, urusan agama itu kan tidak bisa logika kita gitu ya. Nah itu perbedaan pendapat. Nah kalau di sana orang pasti intikal, tapi resikonya kalau intikal madhab itu pindah madhab harus total, tidak boleh separuh-separuh tadi ya. Cara wudhunya pakai satu imam, batalnya pakai imam lain itu tidak boleh. Harus satu qadhiyah istilahnya dalam konsep hukum, satu qadhiyah, satu konstruksi bangunan hukum itu tetap harus mengikuti satu madhab biar tidak terjadi tabrakan itu. Ya, sejak awal Anda sudah wudhu ala madhabi Abi Hanifah ittiba'an li Abi Hanifah tanawaitul wudhu'a rafil hadasil asghari ittiba'an li Abi Hanifah. Saya mengikuti jadi supaya malaikatnya ruh lah gitu. Anda informasikan ke malaikatnya. Ini malaikat saya wudhu mengikuti madhab Abu Hanifah ya, jangan disalahkan ya gitu ya. Ya, udah wudhu harus diusap minimal 2/3. Ini harus digosok dalku. Kalau Abu Hanifah itu dalku. Air itu harus kita usapkan. Tangan kita harus bukan sekedar imrau lihat, tapi ma'adalku. Harus berkumur gitu ya. Oke. Nah nanti menyentuh istri tidak apa-apa kalau sudah begitu. Tapi kalau kentut, semua batal kalau kentut. Tidak ada madhab yang tidak mengatakan batal ya. Semua mengatakan batal. Ya udah, namanya intikal madhab, pindah madhab. Boleh. Asal satu qadhiyah tadi ya. Kalau milih-milih yang enteng itu tidak boleh, karena itu namanya takhfif. Golek-golek sing gampang. Enak dewi tadi itu ya. Golek-golek saya enak dewi, jadi gampang-gampang itu tidak boleh. Oke ya, itu fikih. Jadi begini, tiap hari guru-guru kita ajak ngaji begini. Ini yang ngajar Pak Zahir. Fisika, ngajar Pak Riki. WS, saya Inggris. Ya gini, gurunya kayak mau rekreasi ya. Nah, bajunya kan tidak ada yang seragam kalau di sini. Tidak punya dia, nggak seragam, nggak pakai sepatu, enak. Makanya nggak pernah kehilangan sepatu ya. Siswanya juga begitu. Nah itu, ini cucunya khusus ini, Rocky ini. Nah itu kayak mau berangkat, ya, jadi kondektur bis ya. Bajunya harus pakai tak enak. Yang penting kan ngajinya, bukan bajunya. Seringkali kita sibuk tetek bengek dengan urusan tetek bengeknya gitu. Apa tetek bengek? Bahasa Inggris itu tetek bengek itu. Dengan urusan yang gak penting gitu ya. Ini orang Pekalongan ini si juragan batik ini ayahnya ini. Sehingga bajunya macam-macam di sini. Yang penting sekolah ya, yang penting ngaji nih. Kita kalau makan itu yang kita cari
Tempat makannya apa rasa makanannya? Rasa kan? Ya, pasti itu, pasti rasa. Jadi mulai belajar hidup kita supaya tidak capek, masuk pada substansi. Jangan kita sibuk dengan urusan yang sifatnya tetek bengek tadi itu, formalitas apalah, yang hanya nyeneng no sing delok tapi menderita yang lakoni itu. Menderita yang lakoni itu gawe susah karepe dhewe sesungguhnya. Makanya sekolah nokene sewenang itu. Soalnya karepe dhewe itu yaf'alu ma yasha itu ya. Artinya hal urusan tetek bengek ya. Ketika hal seperti ini kita coba tidak menjadi beban, itu yang wajib lalu menjadi nyaman gitu. Karena mereka kita pahami. Kalau pakai seragam dengan pakai seragam, apa terus belajar? Nek gak pakai seragam gak iso masuk gitu kan, enggak tahu. Karena saya dulu ketika mondok ya pakai sarung, malah sarungan, baju sakar PDW gitu ya, wis jenengin mondok ya dadi wong gitu kan. Ya jadi orang itu. Nah seringkali kita lalu terjebak oleh urusan-urusan yang sesungguhnya enggak prinsip, enggak substantif gitu ya. Yang itu malah menghalangi terhadap hal yang penting yang ada. Nah itu kita coba untuk kita bongkar lah itu mainstream, karena ketika mereka hidup nyaman, tidak dalam tekanan, nanti ya hidupnya akan terus begitu gitu. Wah kalau dalam tekanan itu resikonya, takutnya nanti kalau jadi apa-apa, jadi pejabat, jadi ini itu maunya itu menindas terus, menekan gitu. Karena balas dendam gitu ya. Balas dendam. Alhamdulillah tadi sini seperti ini, pokoknya tidak ngaji, ngaji. Tapi jam 7 jam 7 jadi disiplin itu bukan pada warna kain, bukan pada jenis pakaian, tapi jenis memahami komitmen. Komitmen jam 7 ngaji ya jam 7. Itu disiplin gitu. Seringkali orang mau disiplin itu kan keseragaman. Salah itu malah justru salah. Disiplin adalah memenuhi terhadap al-ifa bil ahdi. Istiqomah itu. Komitmen terhadap apa yang menjadi kesepakatan kita. Itu baru disiplin. Kalau kita masuk sekolah jam 8, sepakat jam 8, ya itu disiplin. Kalau kita sepakat tidak seragam, ya itu namanya disiplin. Sepakat. Jam 7 ngaji, jam 7 ngaji. Oke ya, itu supaya tidak kaget. Karena tamu kita ini sekolahnya semi tentara gitu. Kamu bukan semi tentara. Semi dubes, dukun besar. Sekolahnya calon-calon dubes, dukun besar gitu ya. Ya alhamdulillah, yang penting tujuannya sama-sama terlaksana gitu ya. Ada tujuan dengan cara yang serius gitu. Ya, mungkin bisa tercapai tapi dengan capeknya luar biasa gitu ya. Ada yang dengan jalan nyantai juga tercapai tapi dengan cara yang nyantai. Jadi pilihanlah dalam hidup ya. Tinggal kita pilih yang mana gitu. Oke, muka manfaat dan berkah. Bifanfa'na bi barakatihim. Nih